Hai, kembali lagi bersama saya Medio Rizky di Edukes bersama dengan FKIP UM Palembang. Dan tentunya di momen spesial hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yang sungguh menarik sekali, khususnya buat kamu yang sekarang mungkin masih berjenjang sebagai siswa SMA yang akan melanjutkan ke perkuliahan. Yang mana hari ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu kuliah gratis, semangat tak terbatas, cerita penerima beasiswa KIP di FKIP UM Palembang. Dan tentunya hari ini ya, saya Medio Rizky sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang mahasiswa yang bukan hanya aktif secara akademik, tetapi juga non-akademiknya juga oke banget di FKIP UM Palembang. Hari ini kita kedatangan Hadijah dan juga Bella. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, ini Bella sama Hadijah ini adalah mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Indonesia nih. Dan semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Semester 6. Semester 6. Iya. Berarti udah mau ini belum? Tugas akhir belum? Iya, semester 7 tapi. Oh, bentar sekarang lagi? Masih. Berarti bentar lagi mau skripsian? Betul. Dan masih bersemangat ya untuk Semangat. beraktivitas di UMP ya? Tentu dong. Baik, tentunya hari ini Hadijah dan juga Bella, kalau kita ngomongin masalah bulan Juni, Juli, ya Agustus, mungkin Juni, Juli lah, siswa di SMA, untuk yang khususnya kelas 12, pada bingung ya nggak sih? Karena mereka udah tamat sekolah nih, sekarang mau bingung apakah mau lanjut kerja, apakah mau kuliah. Tapi nyatanya kan memang kalau zaman sekarang, siswa yang S1 aja untuk dapat pekerjaan itu juga sulit, apalagi nggak kuliah sama sekali. Makanya mungkin paradigma siswa zaman sekarang udah berbeda. Kuliah itu penting banget nih. Tapi permasalahannya adalah gimana sih cara menentukan jurusan yang sesuai dengan passion atau yang menurut dia ini oke, ini dia banget, dan juga kira-kira di mana sih kampus yang oke untuk melanjutkan pendidikan. Nah, hari ini tentunya kita akan berbicara tentang kampus yang sangat terkenal dengan warna hijaunya, yaitu Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan tentunya mereka ini adalah mahasiswa yang dulu mungkin awal-awal bingung juga ya nggak sih, mau kuliah di jurusan apa. Nah, waktu dulu nih, waktu kalian waktu SMA mau masuk ke kuliah, terus kalian memilih UMP nih, khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Why? Kenapa sih kalian memilih Bahasa Indonesia dan kenapa UMP sebagai pilihannya gitu? Kalau dari saya Pak ya, kebetulan saya ini suka sekali Pak yang namanya berpuisi. Berpuisi. Iya benar. Jadi dari SMP ataupun sampai dengan SMA, saya itu mengikuti baik itu lomba menulis ataupun lomba membaca puisi. Jadi di situ juga ada salah satu guru saya yang cukup menginspirasi dari guru bahasa Indonesia. Disitulah titik saya kayak, oh sepertinya memang ini passion saya gitu. Dan saya cari-cari tahu dong di mana sih gitu kampus terbaik untuk saya melanjutkan mimpi saya ini gitu. Kemudian saya cari-cari dan Universitas Muhammadiyah Palembang itu jawabannya. Di dalamnya itu ada salah satu jurusan yang namanya Pendidikan Bahasa Indonesia, yang mana menurut saya itu cukup tepat karena Universitas Muhammadiyah Palembang ini salah satu universitas swasta terbaik di Palembang. Terbaik di Palembang. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Kalau Bella, tadi kan sudah tahu nih kalau misalnya Dijah merasa bahwasanya fashion dia memang senang puisi, baca puisi, bikin puisi dan segala macamnya. Kalau Bella kenapa nih? Kalau saya tuh jujur ke cita-cita saya dari kecil tuh pengen jadi seorang guru. Wah, mulia sekali ya, Bun. Iya, memang dari dulu tuh udah kepengen banget gitu kan, pengen jadi seorang guru. Dan juga kenapa ngambilnya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia? Karena di rumah tuh suka banget yang namanya nulis. Jadi saya suka nulis cerpen. Kemarin saya ikut juga kan untuk lomba cerpen gitu kan. Dan alhamdulillahnya juara gitu kan. Oh, alhamdulillah. Dan untuk melanjutkan mimpi saya untuk menjadi guru bahasa Indonesia yang baik, ya justru pastinya saya harus berkuliah di perguruan tinggi, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Dan mengapa saya mengambil di Muhammadiyah? Karena saya itu selain ingin menambah ilmu di pengetahuan, saya juga ingin berkembang di dunia ilmu Ilmu pendidikan. Iya, Dan juga betul. lebih memperdalam lagi
bagaimana sih cara membuat bersastra, Iya, betul sekali. tapi dengan versi yang berbeda gitu, dengan versi yang akademis gitu ya. Iya, betul. Iya, tentunya jadi intinya kalian berdua ini adalah memang sedari dulu atau sedari memang sudah ada jiwa sastranya Benar dan pengen sekali. lebih mengeksplorasi lagi kira-kira bagaimana sih ya sastra itu khususnya untuk mendapatkan ilmu dari dosen-dosen yang ada di FKIP UM Palembang gitu ya. Baik. sekali. Nah, berarti UMP FKIP UM Palembang adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan kalau misalnya kita suka sama nama sastra. Nah, kalau boleh tahu gimana sih sistematika perkuliahan di UMP itu sendiri? Kalau di Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Prodi Bahasa Indonesia itu Pak, menurut saya cukup efektif di mana kami itu diberikan diberikan kebebasan untuk berekspresi. Di antaranya ada beberapa mata kuliah yang menurut saya sangat luar biasa berguna bagi saya seperti itu. Seperti di antaranya itu kami diberikan kesempatan untuk melakukan pementasan drama, Pak. Wah, Iya, itu kenapa? praktek langsung dong ya. Aha. Dimana juga pementasan drama itu dilakukan di Geraha Budaya kemarin, Pak, kebetulan. Nah, di situ kami bisa mengekspresikan jiwa sastra kami, mengekspresikan diri kami tentunya secara luas. Di situ menurut saya diberikan kebebasan, Pak, intinya seperti itu. Baik. Tapi intinya gini ya, berarti ketika kamu masuk dalam jurusan pendidikan bahasa Indonesia, kecintaan rasa cinta kamu terhadap sastra itu kan sudah tersalurkan nih, mungkin dari aktivitas kayak kamu bilang tadi berdrama lah ya. Ini berdrama bukan ini ya, in konteksnya Drama beda konteks. berteater ya, Iya, berteater betul. ya, terus juga diajarin juga bikin puisi ya dan betul segala sekali. macamnya. Nah, tapi kan tadi kalau kata Bella bilang FKIP ini kan adalah pendidikan bahasa Indonesia kan adalah di bawah naungan dari FKIP. Dari sisi keguruannya itu gimana? Emang apakah ada juga mata kuliah yang di bidang keguruan Ada. atau seperti apa tuh? Boleh diceritain? Ada, kalau di pendidikan bahasa Indonesia ada mata kuliah seperti linguistik, sastra, bahkan sampai ada pada metode pengajarannya juga. Oke. Diajarkan gitu kan bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang profesional melalui mata kuliah tersebut. Baik. Berarti intinya kalau pendidikan bahasa Indonesia itu sebenarnya ada tiga konsentrasi. Iya, Kita betul. bukan hanya berfokus pada sastranya saja, iya. Betul. tapi di bidang pendidikan juga ada ya, bagaimana pengajaran itu dan juga kebahasaan atau Iya, ilmu linguistik betul. tadi ya. Iya. Dan Dan itu juga- jadi package-nya lengkap ya. Lengkap banget Lengkap dan banget. sehingga kalau misalnya ditaruh ke sekolah atau dimanapun instansinya itu bisa semua gitu ya. Bisa semua. Jadi bukan hanya jadi guru aja, bisa jadi seorang Pustakawan pustakawan. dan juga Oh, jurnalistik. ada juga mata kuliah ini ya. Ada jurnalistik. Oh. Kebetulan kami itu fokus ke jurnalistik, Pak. Jadi kemarin diberikan kesempatan juga, Pak. Kemarin kami kunjungan ke Sumatera Express. Di situ kami ditawarin untuk magang selama 1 bulan di sana. Wow. Iya, Jadi jadi seorang jurnalis gitu ya. Jadi ternyata bukan hanya guru, berarti bisa juga jadi seorang jurnalis, terus bisa jadi apa lagi pustakawan. Betul Banyak sekali. ya berarti ya, luar Betul, biasa banyak sekali. sekali. Memang ya Peluang jurusan bahasa Indonesia kan memang terlihat kayak wah bahasa Indonesia bahasa ibu atau bahasa yang iya, bahasa yang sejak lahir aja mungkin dalam kandung udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Betul Tapi sekali. ternyata masih banyak orang-orang yang masih malah memiliki kesalahan dan berbahasa gitu ya. Dan beberapa pekerjaan memang butuh ilmu kebahasaan gitu ya. Luar biasa sekali tentunya ya. Nah, saya juga sedikit penasaran nih ya. Kalau di dalam kuliah di FKIP UMP, kita udah tahu ya jurusan bahasa Indonesia nih in konteksnya ya. Atau jurusan apapun sih yang kalian ketahui. Beberapa kampus ada semacam gini, antara dosen sama mahasiswa itu ada gap biasanya. Oh iya. Wah, mungkin si mahasiswanya takut nih ketemu sama dosen, mau bimbingan nggak ada yang keringet dingin lah Iya, atau apa. Nah, susah. kalau di UMP itu gimana tuh? Boleh diceritain dong? Kalau misalnya di UMP tuh dosennya tuh sangat terbuka dan menginspirasi sekali. Wih, gimana tuh? Kayak kalau misalnya dosennya tuh sering memberikan motivasi, memberikan kesempatan gitu kan. Betul. Memberikan kesempatan kami juga kalau misalnya tidak serta-merta ini dosen sama mahasiswa tuh ada Iya. boundaries atau ada batasan. Iya, Nggak ada. Jadi kami tuh diberikan kebebasan untuk berekspresi, Pak. Tapi tetap respect, tetap Respect. menghargai. Dan itu membuat kami tentunya lebih nyaman untuk menuntut ilmu karena betul lebih sekali. lebih enak untuk berdiskusi. Dosen tersebut tidak susah menurut saya untuk dihubungi, apalagi kalau misalnya dimintai untuk pendapat, Pak, ini bagaimana ya kalau misalnya karya tulis ilmiah ini gini Iya. gini. Dan dosen itu sangat terbuka begitu, Pak, memberikan penjelasan. Jadi bonding antara mahasiswa sama dosen itu
terjaga gitu ya. Iya, betul sekali. Wow, saya tahu betul sih itu ya, karena Iya. menyatu gitu, nggak ada kita harus takut-takutan ya. betul. Tetap yang penting Respect. respect. Iya, betul Oke, sekali. luar biasa ya. Nah, terus kalau kita tadi udah berbicara tentang perkuliahannya ya, secara keilmuannya udah tahu bagaimana interaksi antara dosen dan guru ya, dengan mahasiswa udah tahu. Nah, saya sedikit penasaran dengan kegiatannya. Apakah hanya sekadar kuliah aja? Ketika kalian kuliah ini kuliah aja, which is hanya mendapatkan mata kuliah aja, atau ada kegiatan-kegiatan non akademis yang sudah kalian ikuti selama kuliah 6 semester ini? Tentu tidak, Pak. Pasti Alhamdulillah ya. tentunya ada kegiatan-kegiatan non-akademik yang kami ikuti. Kemarin juga kami baru saja melaksanakan bulan bahasa, Pak. Bulan bahasa itu menurut saya salah satu hal yang bisa kami banggakan karena kami melaksanakan perlombaan di tingkat SMA, MA ataupun bahkan universitas di Sumatera Selatan ataupun Palembang, di mana diikuti oleh berbagai sekolah dan universitas. Di situ kami memberikan kesempatan untuk teman-teman itu mengekspresikan dirinya. Jadi lomba bulan bahasa itu lomba puisi dan juga English speech dan lain sebagainya. Itu non akademik dari bidang atau dari perlombaan seperti itu, Pak, yang kami lakukan. Jadi kalian ada event-event yang sifatnya kemahasiswaan Iya, yang dilakukan betul sekali, seperti Pak. itu. Seperti Jadi- salah satu bulan bahasa, lebarannya anak pendidikan bahasa Indonesia kali ya. Betul sekali. Lebarannya. Lebarannya gitu ya. Setuju. Oke. Nah, kalau misalnya apa namanya di bidang kepelatihan kayak seminar atau apa, itu ada nggak sih kayak rencana-rencana seperti itu? Ada dong, Pak. Gimana tuh? Kalau misalnya dari seminar itu ada dua. Kalau misalnya dari mata kuliah, kami ada mata kuliah khusus di Pendidikan Bahasa Indonesia itu namanya Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia yang bersifat nasional. Di situ diikuti oleh berbagai kota tentunya di Indonesia. Kami diberikan kesempatan sebagai penyelenggara dan juga salah satu pemateri di sana, Pak. Jadi kami ditempa untuk mampu melaksanakan seminar yang baik dan benar itu bagaimana seperti itu, Pak. Jadi semua mekanismenya itu kami yang atur dan dosen itu hanya sebagai pembimbing gitu, Pak. Kalau Oke. misalnya. Nah, tapi Bella juga salah satu ini nggak, apa sih yang saya pernah ingat ada aktivitas yang mengajar di luar itu apa tuh? Program apa itu? Oh, itu kebetulan saya sama Hadijah merupakan salah satu mahasiswa yang lulus dalam program pemerintah, yaitu program Kampus Mengajar Angkatan 8. Jadi di situ kami terjun ke lapangan, terjun ke sekolah-sekolah untuk belajar bagaimana caranya menjadi guru yang profesional, seperti itu ya, Kak. Iya. Jadi ada program dari pemerintah namanya Kampus Mengajar dan kalian aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut dan betul. belajar Berhasil. mengajar gitu di sana. Iya, betul, Iya, Pak. Sama kayak PLP atau PPL gitu nggak sih? Beda, Pak. Jadi Apa tuh? Jadi tuh mitra guru gitu loh, Pak. Jadi mitra guru membantu guru di sekolah tersebut. Kalau misalnya kelasnya tuh ada yang kosong nih, kita gantiin gurunya gitu, gantiin gurunya yang mengajar di kelas itu, seperti itu. dan juga Oke. kami impactnya yang pasti, Pak, ya, karena Kampus Mengajar itu kan bersifat nasional di mana bukan dari Universitas Muhammadiyah Palembang saja tentunya, jadi dari kampus-kampus lain juga mengikuti Ya, seperti itu. betul. Jadi impact apa sih yang sebagai seorang mahasiswa yang berhasil dilakukannya di sekolah tempat dia mengabdi seperti itu selama 4 bulan, Pak? Tapi kuncinya adalah pengalaman kali ya. Iya, Betul tentu sekali. pengalaman Karena yang sangat luar biasa. zaman sekarang kan nggak kayak dulu ya nggak sih, di kurikulum yang terbaru ini kan kalau dulu kita tuh ada yang namanya PPL ya, yang praktik lapangan. Sekarang kan adanya PLP, tapi Iya. kan dalam untuk sedikit waktunya sedikit kurang karena kan sudah dialihkan ke program PPG gitu kan. Tapi dengan mengikuti yang namanya program kampus Mengajar. mengajar ini sebenarnya akhirnya kalian bisa udah tahu start dari awal duluan ya nggak Iya, sih? betul. Karena kan sebenarnya antara theoretical ya dengan praktik itu kan kadang beda. Teorinya adalah seperti ini, tapi praktiknya ada ketemu dengan ini dan bagaimana cara kita menyelaraskan antara teori dan praktiknya tersebut gitu ya. Iya, Dan semua itu betul berarti sekali. udah ketemu. Udah. Ada nggak cerita menarik ketika lagi ngajar di kampus mengajar itu? Banyak sih, Pak, ya. Gimana? Banyak sekali. Yang paling menarik itu apa tuh? Kalau yang paling menarik menurut saya itu ada salah satu siswa itu bisa dibilang beliau itu speech delay, Pak. Jadi ngomongnya itu agak lambat tapi sudah berkali-kali pindah sekolah dan dia itu tidak pernah mau, Pak, belajar membaca dan maunya itu cuma sama saya. Jadi after dari sekolah itu kami diberikan kesempatan untuk mengajar les beberapa anak murid yang mungkin ketinggalan dari kelasnya. Jadi
saya kedapatan untuk mengajar dia selama 1 bulan, tantangan challenge dari gurunya. Kalau kamu bisa katanya, berarti itu kami ucapkan terima kasih banget kan. Luar biasa ya. Luar Iya, biasa. luar biasa. Dan ada kemajuan Pak kebetulannya di siswa tersebut. Itu menurut saya kayak terharu Pak ya, sebagai seorang pendidik ada perubahan dari siswa yang signifikan menurut saya. Itu SD, SMP? SD Pak saya dapat. SD? Iya SD. Wah, berarti intinya ya kita kan guru bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesia kan ada 4 keterampilan berbahasa ya, misalnya bagaimana cara berbicara, terus juga menulis dan tapi dari dasarnya aja belum bisa gitu ya. Berarti challenge-nya lebih parah lagi gitu ya. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya tentunya kan kalau kita balik lagi ke kampus nih. Tadi kan udah dikatakan bahwasanya secara akademis sudah oke, non akademis juga sangat mendukung sekali dengan berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira dari segi sarana dan prasarana, apalagi kan bahasa Indonesia ini kan bisa dikatakan kita tuh seni, ya nggak sih? Seni dalam berbahasa. Tentunya kalau ngomong masalah seni itu butuh medianya, Iya. butuh ruangnya. Tentu. Kira-kira FKIP UMP itu menyediakan nggak ruang untuk kita berbahasa, bersastra itu sendiri? Oh tentu dong Bapak. Nah, gimana tuh? Fasilitas di khususnya pendidikan bahasa Indonesia ya Pak di FKIP itu memadai banget gitu. Apalagi kan kalau misalnya untuk pendidikan bahasa Indonesia itu kita memiliki laboratorium bahasa. Jadi di situ kita bisa belajar tentang bagaimana menyimak gitu, menyimak dengan baik dan benar gitu. Terus juga ada yang namanya ruang kemahasiswaan, di mana di situ kita bisa mengembangkan diri kita, kayak misalnya belajar tentang puisi gitu, bagaimana musikalisasi puisi seperti itu, Bapak. Jadi banyak lah ya tempat-tempat sarana prasarana Iya, yang mendukung iya, sangat kalian memadai. untuk berkreativitas gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi udah, berarti sarananya sudah oke banget nih. Tapi nih, pasti kalau anak-anak SMA, apalagi yang baru masuk kuliah, sebenarnya apa? Bukan hanya belajar, ya nggak? Iya. Betul. Beliau atau mereka-mereka ini pasti pengen ada sisi non akademiknya, which is adalah organisasi. Kalau zaman SMA kan sebutannya ekstrakurikuler. Iya, Tapi school. kalau misalnya ada UKM or something Yes. apa kayak gitu, apa sih yang ada di sini? Organisasi apa atau UMKM lagi UKM apa gitu? UKM. Kalau misalnya Unit kegiatan mahasiswa apa yang ada yang bisa meningkatkan skill mereka ketika selama masa kuliah ini tadi? Oke, kebetulan saya ikut UKM seni. Uh. Pak. Iya. Di situ kan kita belajar. Kalau saya kan ikutnya di divisi vokal, Pak. Aha. Saya tuh suka banget yang namanya bernyanyi gitu. Jadi pas banget kalau misalnya kita masuk ke UMP, terus ada yang namanya UKM seni, terus kita daftar di situ, kita bisa mengembangkan diri kita kembali gitu, mengembangkan hobi kita lagi. betul. Dan juga kan kami aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke. Yang mana tadi untuk lomba tadi ya itu Iya, dinaungi di organisasi diselenggarakan. tersebut. Kalau Dija? Ada juga organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bapak. Apa? Ikatan Oh. Mahasiswa Muhammadiyah. IKM. IMM. Oh iya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh IMM. Itu anak Muhammadiyah banget Pak, bisa Aha. dibilang kalau IMM. Dan juga ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dinaungi dalam kampus. Jadi kami tuh cukup apa ya Pak? Cukup diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri kami seluas-luasnya oleh dosen-dosen, oleh tentunya Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Mulyati tuh sangat mendukung sekali kami untuk berekspresi. Oh ya harus dong ya. Iya. Jadi kita bukan hanya belajar aja, tapi kan kita harus seimbang antara akademis dan Dan akademisnya ya. akademis, benar. Jadi intinya kalau misalnya di FKIP, UMP atau di UMP secara umum, kita kalau organisasi secara politik ya, politiknya itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama Ikatan IMM, Mahasiswa Ikatan Muhammadiyah. Mahasiswa. Di bidang seninya juga ada UKM seni. UKM seni ya, ataupun ada Himpunan. ada kan yang suka sama alam, ada Mapala Ada, mungkin betul. ya. Ada Betul. Mapala. Mapala ada banyak sekali sih. Atau yang ini suka catwalk gitu. Ada yang Iya. namanya putra-putri UMP. Bisa mengikuti. Iya, Pak. Ikonnya untuk Yes, oke, benar berarti sekali. kalau misalnya merasa behavior oke ya, betul. atau misalnya atau cakep ya, itu bisa menjadi salah satu ikon dari FK Dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Ikutin yang namanya Putra-putri Universitas Muhammadiyah. Wah, luar biasa ya. Nah, nih ya, kalau tadi kita sudah ngomongin masalah organisasi udah ya. Kamu selama 6 semester ya, berarti udah berapa tahun? 6 semester? 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun.
udah menorehkan prestasi apa aja untuk membanggakan FKIP? Dari siapa dulu nih, Pak? Satu-satu. Satu-satu. Kalau misalnya dari saya, Pak, ini ada beberapa di antaranya menurut saya yang bisa saya banggakan itu adalah ikut program kampus mengajar, karena itu tidak mudah, Pak. Banyak tahapan yang harus kami lewati, banyak ujian yang harus kami lalui seperti itu untuk lulus di program kampus mengajar. Selain itu juga saya kemarin semester 6 ini mungkin Pak mengikuti lomba menulis puisi nasional. Di situ saya mendapatkan juara lomba puisi terbaik. Dan juga selain di non akademik, saya juga mempertahankan di bidang akademik saya. Tentunya saya tetap menjaga IPK saya sampai dengan sekarang. Berapa nih IPK sekarang? Boleh nggak dibocorin? Bisik-bisik kan? Oh, bisik-bisik. Yang penting insya Allah kumlot, Pak. Kumlot ya? Insya Allah. Yang penting kumlot dulu ya? Kumlot dulu. Kalau Bella, gimana? Kalau prestasi ya yang dicapai selama berkuliah, mungkin sama Hadijah. Kan kami sama-sama lulus di program kampus mengajar angkatan 8 dan juga menjaga IPK juga ya, betul ya Kak ya? Iya. Terus apa lagi ya? Dari ininya pernah nyanyi-nyanyi di mana Iya, gitu? Bella ini ikonnya FK, Pak. Oh. Biduan FK, teman-teman. Kalau untuk calling Idolnya FK ya. Benar, setuju. Kalau itu tuh sih sering diajak sama dosen gitu Pak untuk ikut menghibur para audiens dengan suara saya. Jadi kalau misalnya ada gitu. event-event apa-apa di FK tuh Hadijah nih pasti paling dicari gitu ya. Bella. Oh iya Bella. Agak Ketuker dulu ya. Baik. Iya, betul. Nah, tentunya hari ini mungkin kan setiap orang itu tidak secara finansial Ya. itu nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Iya, Mungkin setuju. Khadijah anak konglomerat gitu kan, Allah. atau Bella punya bokapnya atau ayah atau papanya punya tanah berhektar-hektar sehingga bisa kuliah gitu. Iya. Tapi kira-kira ada nggak sih kayak semacam beasiswa? Karena kan tadi sesuai dengan tema kita adalah kita mengangkat berkenaan dengan beasiswa Beasiswa. nih. Ada. Nggak kalau di Muhammadiyah itu beasiswanya? Iya. Dan beasiswa apa itu? Kebetulan saya salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Jadi di situ benar-benar dipilih dan dipilah sama universitas untuk seseorang yang benar-benar layak mendapatkan beasiswa itu. KIP. Iya, betul. KIP. Kartu Indonesia Pintar. Berarti itu kolaborasi dengan pemerintah ya? Betul, itu Oke. program Jadi Kemendikbud. apa tuh? Jadi KIP itu benefit apa yang bisa didapetin kalau misalnya join beasiswa tersebut? Banyak sekali, Pak. Di antaranya itu kami itu diberikan gratis kuliah dari awal sampai dengan akhir, tidak dipungut Iya, biaya sama sekali. 100% 100% free. Tapi selain itu juga pasti teman-teman mikir, oh kalau cuman gratis kuliah aja gitu kan Pak, gimana kehidupan sehari-harinya? Tapi tidak di program beasiswa KIP kuliah teman-teman. Di program ini Pak, kami diberikan uang saku per semesternya. Dan itu menurut saya lebih dari cukup untuk berkuliah. Dimana kami diberikan uang saku itu sekitar 5.700.000, itu luar biasa bagi kami. Per apa 5 juta Per 6 bulan atau per semester Pak. Per semester 5 juta Iya, 700. itu cuma untuk uang transport dan juga uang makan itu, jadi bisa digunakan di kuliah gitu Pak. Oke. Seperti beli buku, tentunya dari uang itu. Oh, ini kalau di Saku. zaman saya dulu sebutannya kayak beasiswa bidik misi. Iya, Iya, mungkin. betul. Oh, kalau sekarang berubah nama jadi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, saya ada cerita lucu waktu zaman saya kuliah tuh ada banyak sih teman-teman yang ikut jalur itu Bidik misi. beasiswa bidik misi itu justru kekayaan mereka ya ketika kuliah ya. Langsung ganti. Langsung Karena kalian punya uang yang banyak ya, dapat 6 bulan sekali 5.700.000, belum lagi dibayarin kuliahnya. Nah, tapi untuk masuk ke sana mudah nggak syaratnya? Tentu tidak mudah. Gimana tuh? Banyak sekali rangkaian atau tahapan-tahapan yang harus kami lewati. Kalau misal di awal itu kami itu kan kalau yang namanya Kartu Indonesia Pintar itu harus ada kartunya dulu kan Pak. Oke. Tapi bisa diganti dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah. Kemudian setelah kami mendaftar di website KIP Kuliah Resmi, itu ada beberapa rangkaian atau dokumen-dokumen pendukung yang harus kami lengkapi. Di antaranya itu ada laman beasiswa berprestasi. Disitulah sertifikat-sertifikat yang telah kami dapatkan di SMA itu digunakan. Setelah lulus dari administrasi, itu nanti akan dilanjutkan lagi di mana? Dilanjutkan di
tahap wawancara. Wawancara. Nah, kebetulan kan kami kemarin tuh masuk di tahun COVID ya, Bapak ya. Oh ya. Oh, Anda angkatan COVID ya. Angkatan COVID. Oke. Ada bau-bau covid ya. Jadi Pakai masker dong harusnya. Gimana jadi tuh? kemarin tuh wawancaranya secara daring, Bapak. Oke, tapi sekarang udah luring ya berarti ya? Iya, Iya, betul. Oke, jadi intinya syarat utamanya adalah kamu harus punya yang namanya kartu KIP tadi. Iya. Atau kalau misalnya nggak ada, Iya. bisa surat keterangan tidak mampu dari Lurah. Terus bawa aja, lengkapi aja dokumen-dokumen, Di websitenya. kumpulkan di websitenya, lalu ikuti yang namanya Seleksi. serangkaian seleksinya. Salah satunya adalah wawancara. Wawancara. Dan kalau udah keterima, dapetin semua fasilitas-fasilitasnya. Fasilitasnya. Luar biasa sekali ya. Zaman sekarang enak banget ya kuliah Bener, ya. Pak, bener. Kalau zaman dulu kan paradigmanya kuliah itu aja hanya untuk orang-orang kaya. Iya, betul. Kuliah itu untuk orang-orang yang mungkin keluarganya yang punya harta banyak atau nggak punya pekerjaan yang oke. Tapi zaman sekarang ternyata cukup mengandalkan keinginan, kemauan, mau sekali. Iya. kemauan yang juga didukung dengan prestasi juga ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya tadi udah disampaikan nih bahwasanya banyak jalan untuk menuju Roma. Kalau mau kuliah, meskipun kamu tidak mampu, sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa didapetin. Nah, saran kamu nih untuk adik-adik, ya elah, adik-adik calon mahasiswa baru Iya. yang mau mendaftar di FKIP khususnya Universitas Muhammadiyah Palembang, yang mau jalur KIP tadi itu gimana sarannya? Sarannya sih kalau misalnya dari sekarang itu teman-teman masih SMA tentunya Pak ya, dari kelas 1 kalau sekarang ini kelas 10, 11, 12, gunakan waktu kamu untuk memperbanyak mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan yang positif, dan sertifikatnya itu bisa digunakan atau dipakai secara kuat nantinya untuk menunjang administratif kamu di KIP kuliah, di program KIP kuliah itu. Jadi dari sekarang itu jangan cuma scroll TikTok aja, tentunya banyak hal ya. Selain itu kan ada Pak lomba-lomba online yang bisa teman-teman ikuti, itu juga bisa menjadi alat penunjang kalian di administratif sertifikatnya, seperti itu. Baik, kira-kira tadi udah dikasih tahu nih saran-saran buat adik-adik yang mau join bersama dengan FKIP Palembang. Kalau dari Bella, kira-kira apa nih harapan ke depannya? Baik itu sekarang menuju ke ujian akhir sampai dengan pasca dari kuliahnya, harapannya apa nih? Oke, harapan saya itu ke depannya bisa lulus dengan tepat waktu, atau mungkin bisa lebih cepat dari yang sudah ditentukan 4 tahun itu Pak ya, mungkin 3,5 tahun gitu. Dan juga mungkin after kuliah saya ingin lanjut S2. Wow. Ya, insya Allah pengen jadi dosen juga, atau bisa menjadi guru yang menginspirasi. Gitu, seperti itu Pak. Baik. Closing statement dari kalian berdua buat pemirsa yang ada di rumah, untuk adik-adik SMA yang mau join bersama dengan Pendidikan Bahasa Indonesia atau UMP secara umum, apa nih? Oke. Kalau kamu cinta bahasa dan ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang merupakan tempat terbaik untuk kamu tumbuh dan berkembang. Betul sekali. Mungkin itu sih. Kita lagi kayak berasa bikin iklan ya. Karena anak bahasa Indonesia itu ciri khas. Oh. Jadi kalau Nadanya Pak ganti-ganti. Oh iya ya. Oh. Sangat persuasif sekali ya. Nah, baik. Terima kasih banyak ya buat Hadijah dan juga Bella. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, semester 6 segera lulus. Sebenarnya kalau misalnya lebih banyak sibuk, akhirnya lebih mikir, gimana cara supaya bisa cepat lulus. Justru kalau misalnya nggak ada kegiatan, malah kita terlena, ya nggak sih? Pokoknya harapannya adalah mudah-mudahan cepat lulus, dan kalau bisa segera setelah ini lanjutin lagi pendidikannya. Kalau misalnya mau jadi guru berarti lanjut lagi PPG atau segera menjadi ASN ya. Dan jangan lupa untuk terus berprestasi karena masih ada kesempatan yang banyak waktunya untuk menoreh prestasi lagi untuk kampus kita. Dan tentunya terima kasih banyak juga buat pemirsa yang sudah hadir dan juga sudah menyaksikan kita ngobrol-ngobrol seputar beasiswa yang ada di FKIP. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.